Hasil penelitian RIM menunjukkan bahwa anak yang berprestasi di bawah kemampuannya memiliki kebiasaan belajar yang buruk, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Tidak teratur dalam belajar, menghindari tugas, menempatkan sering melamun, tidak mendengarkan pelajaran di waktu kelas, berbicara di saat proses pembelajaran berlangsung. Faktor selanjutnya, lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang baik adalah suasana di mana terjadi di dalam kelas yang diciptakan oleh hubungan antara siswa yang tidak vakum. Sehubungan dengan kondisi ini, guru sangat berperan penting dalam mengembangkan serta mempertahankan dan mengembalikan suasana belajar di kelas, yaitu guru dapat menciptakan suasana hubungan interpersonal yang akrab dan gembira. Guru selanjutnya, siswa terbebas dari perasaan takut, lalu suasana kelas yang demokratis, dan hubungan guru siswa yang bersahabat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ocha. Materi selanjutnya, slow learner. Slow learner adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Apabila diamati, maka ada sejumlah siswa yang mendapat kesulitan dalam mencapai hasil belajar secara tuntas, dengan variasi dua kelompok besar. Selanjutnya, Yen. Ciri-ciri slow learner. Pada umumnya, anak yang lambat belajar adalah anak yang mempunyai kecerdasan di bawah rata-rata. Gejala-gejala anak yang lambat belajar antara lain, yang pertama, perhatian dan konsentrasi singkat. Yang kedua, reaksinya lambat. Yang ketiga, kemampuannya terbatas untuk mengerjakan hal-hal yang abstrak dan menyimpulkan. Yang keempat, kemampuan terbatas dalam menilai bahan yang relevan. Yang kelima, kelambatan dalam menghubungkan dan mewujudkan ide dengan kata-kata. Yang ketujuh, yang keenam, gagal mengenal unsur dan situasi baru. Selanjutnya, belajar lambat dan mudah lupa dan berpandangan sempit. Faktor-faktor penyebab slow learner. Apabila ditinjau dari segi waktu, maka sebab-sebab terjadinya slow learner dapat diklasifikasi atas 3 masa. Ketiga masa itu adalah masa sebelum dilahirkan atau masa prenatal. Periode prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Masa ini pada umumnya berlangsung selama 9 bulan kalender atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Faktor selanjutnya, masa kelahiran atau masa natal. Masa kelahiran pada umumnya waktu perkiraan kelahiran bayi berada di antara usia kehamilan 38 sampai 42 minggu. Apabila bayi belum juga lahir seminggu setelah tanggal perkiraan persalinan, kondisi ibu hamil akan terus dipantau oleh dokter untuk mencegah risiko komplikasi yang dapat terjadi. Dan masa setelah dilahirkan atau masa postnatal. Masa postnatal adalah masa di mana manusia yang sudah dilahirkan sampai tua. Masa ini dimulai sejak manusia dilahirkan yang kemudian akan mengalami pertumbuhan dalam jangka waktu yang lama. Mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga berujung pada lansia. Pada saat usia yang tua atau lansia, maka berakhirlah masa prenatal yang di kemudian hari akan meninggal. Baik, saya kembalikan kepada
Baik, itulah tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan.